Pak Adi yang mengajar Simplex. Tontonlah video kami, dengarkanlah cerita kami. Pak Adi mengajar dengan penuh semangat. Metode Simplex ini jadi seru. Pak Adi menjelaskan langkah demi langkah dengan hati-hati. Tabel Simplex dibuat jelas sampai kami pun paham semuanya. Tontonlah video kami, dengarkanlah cerita kami. Pak Adi mengajar dengan penuh semangat. Metode Simplex ini jadi seru. Kami tertawa, kami belajar. Pak Adi mengajar dengan penuh semangat. Metode Simplex ini jadi seru. Kami tertawa, kami belajar. Pak Adi mengajarkan dengan sabar. Simplex jadi menyenangkan, semua jadi paham. Tanpa bingung lagi, tontonlah video kami, dengarkanlah cerita kami. Pak Adi mengajarkan dengan bersemangat. Metode Simplex ini jadi seru. Cerita lucu Pak Adi mengajar metode Simplex. Suatu hari di kelas, Pak Adi seorang dosen yang dikenal memiliki gaya mengajar yang unik, sehingga menjelaskan tentang metode Simplex kepada para mahasiswa yang sedang gelisah karena persiapan ujian. Pak Adi memulai pelajaran dengan senyum lebar. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas metode Simplex. Jangan khawatir, saya akan membuat ini semenyenangkan mungkin dengan musik dangdut. Para mahasiswa terkejut dan mulai tertawa. Pak Adi langsung menyalakan musik dangdut yang keras dan berkata, lagu pertama kopi dangdut. Mengapa kita butuh kopi? Karena Simplex itu seperti kopi, tidak terlalu manis tapi bikin kamu tetap terjaga. Mengapa kita butuh kopi? Karena Simplex itu seperti kopi, tak terlalu manis tapi tetap nikmat, bikin kita tetap terjaga semangat. Simplex, Simplex, ayo belajar. Dengan kopi kita makin semangat. Pakai kita hitung rasio maksimal hitung pasti bisa. Pilih kolom dan baris pivot. Perbarui tabel jadi lebih tepat. Semua kendala kita atasi.
capai solusi optimal pasti. Simplex, ayo belajar. Dengan kopi kita makin semangat. Pakai pivot, hitung rasio, maksimalkan keuntungan pasti bisa. Jangan takut, kita bisa. Lihat atlet yang paling besar. Kopi dangdut, mari belajar. Simplex bikin kita pintar. Simplex, ayo belajar. Dengan kopi kita makin semangat. Pakai pivot, hitung rasio, maksimalkan keuntungan pasti bisa. Pak Adi kemudian menulis di papan tulis Mas Z sama dengan 3X ditambah 2Y dengan kendala-kendala yang terlihat rumit di mata mahasiswa. Jangan khawatir, kita akan melalui ini bersama-sama seperti kita menikmati kopi dangdut dengan santai dan penuh energi. Setelah beberapa menit, Pak Adi melanjutkan. Sekarang kita lanjutkan dengan lagu kedua, Goyang Nasi Padang. Kalau dalam metode simplex, kamu akan merasa seperti nasi padang, banyak pilihan, tapi kamu harus memilih yang terbaik. Dalam simplex banyak pilihan, seperti nasi padang, beragam hidangan. Tapi jangan bingung, jangan ragu, pilih yang terbaik, itu tujuan. Goyang simplex, Pilih yang terbaik, pilih kolom, pilih yang tepat. Jangan bingung, jangan ragu, solusi optimal pasti dapat. Banyak faedah dengan rutin itu, tapi jangan takut, kita bisa temukan. Pivot rasio semua tepat, maksimalkan keuntungan jadi hebat. Goyang simplex, pilihan yang terbaik, pilih kolom yang paling tepat. Jangan bingung, jangan ragu, solusi optimal pasti didapat. Dalam simplex kita harus cermat, dengan kopi dan nasi padang yang semangat. Pilih yang terbaik, jangan salah langkah, maksimalkan keuntungan, ayo kita sukses. Simplex, pilih yang terbaik, pilih kolom, pilih tempat. Jangan bingung, jangan ragu, solusi optimal pasti didapat. Goyang simplex, pilih yang terbaik, pilih kolom, pilih part yang tepat. Jangan bingung, jangan ragu, solusi optimal pasti dapat. Pak Adi menambah contoh soal.
Misalkan kita ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi dua jenis produk, A dan B. Produk A menghasilkan keuntungan 3 kali dan produk B penghasilan 2Y. Namun, ada batasan dalam bahan baku dan waktu. Maka, kita harus memilih kombinasi produk yang memberi keuntungan maksimal. Mahasiswa mulai tertawa karena Pak Adi menari sedikit sambil menjelaskan soal itu. Begitu sampai di solusi, kita harus berhenti sebentar. Kita semua tahu bahwa dalam hidup, kadang kita harus berhenti sejenak untuk menikmati apa yang sudah kita capai. Seperti kita berhenti sejenak setelah mendengar lagu Kopi Dangdut. Lalu Pak Adi memainkan lagu dangdut ketiga. Lagu dangdut ketiga dalam Dangdut Rebora. Lagu Solusi Optimal Simplex. Teman-teman, kita belajar simplex. Cari solusi dengan langkah yang tepat. Setiap langkah jangan terburu-buru. Temukan solusi optimal pasti bisa. Pada titik tertentu kita berhenti. Seperti kopi dangdut yang nikmat sekali. Solusi optimal di depan mata. Sabar dan kita akan sampai di sana. Pilih hitung rasio. Jangan bingung, terus fokus saja. Perbarui tabel terus Dengan sampai solusi yang terbaik kita temukan. Pada titik tertentu kita berhenti. Seperti kopi dangdut yang nikmat sekali. Solusi optimal di depan mata. Sabar dan kita akan sampai di sana. Seperti kopi yang menenangkan. Simplex bantu kita optimalkan. Keuntungan besar solusi jelas kita sudah sampai. Tepat. Pada titik tertentu kita berhenti. Seperti kopi dangdut yang nikmat sekali. Solusi optimal di depan mata. Kita akan sampai di sana. Jadi teman-teman, pada titik tertentu dalam metode simplex kita akan menemukan solusi yang optimal. Nah, seperti kita berhenti di tempat yang tepat saat menikmati kopi dan dangdut, ujar Pak Adi dengan cerita. Mereka lalu melanjutkan, sekarang kita coba soal lainnya. Misalnya kita punya batasan X kurang dari 4 dan Y kurang dari 5. Mari kita tentukan titik batasannya.
kita nggak boleh ngaret loh. Metode simpleks harus cepat, ayo. Setiap langkah harus dikasih supaya solusi terbaik bisa kita raih. Jangan ngaret, kita harus cepat. Pilih keyboard, jangan sampai salah. Goyang simpleks, optimalkan Z. Cari solusi yang tepat, jangan terlambat. Pikir yang tepat harus Lagu jangan bimbang. Berbalik tabel, terus melangkah. Keuntungan maksimal tercapai. Jangan ngaret, kita harus cepat. Pilih tipe, jangan sampai salah. Goyang simpleks, optimalkan Z. Cari solusi yang tepat, jangan terlambat. Ayo goyang. Ngaret, kita harus cepat. Pilih tipe, jangan sampai salah. Goyang simpleks, optimalkan Z. Cari solusi yang tepat, jangan terlambat. Seperti di pesta dangdut yang seru, kita nggak boleh datang telat loh. Optimalkan langkah, terus maju sampai kita capai solusi optimal ya. Jangan ngaret, kita harus cepat. Pilih tipe, jangan sampai salah. Goyang simpleks, optimalkan Z. Cari solusi yang tepat, jangan terlambat. Pak Adi berhenti sejenak dan berkata, lihat, dalam simpleks kita tidak boleh ngaret loh. Kita harus selalu mengoptimalkan di titik yang paling tepat, seperti kita tidak boleh terlambat menghadiri pesta dangdut. Akhirnya Pak Adi memainkan lagu terakhir yang menggembirakan. Lagu dangdut 5, pusing-pusing. Jangan sampai kalian pusing ya, kata Pak Adi sambil tertawa. Metode simpleks memang sedikit membingungkan pada awalnya, tetapi seperti lagu ini, kita tetap bisa nikmati prosesnya. Memang sedikit membingungkan, tapi jangan khawatir, kita bisa nikmati prosesnya sampai kita dapat solusi. Tidak masalah, kita tetap bisa pelajari keyboard dan prosedur yang tepat. Kita pasti bisa solusi optimal, kita nyanyi bersama. mungkin awalnya terasa sulit, tapi percayalah itu hanya sementara. Dengan kopi dan sedikit semangat, kita akan sampai di solusi terbaik. Jangan masalah, Kita tetap bisa.
Solusi optimal kita raih bersama. Pusing-pusing biasa saja. Kita nikmati proses fokus. Metode silat memang begitu susah, tapi kita pasti bisa. Pusing gak masalah, kita tetap bisa. Belajar kilo dan berkilo yang tepat. Jangan takut, kita pasti bisa. Solusi optimal kita raih bersama. Lagu Bab 1 Can't Help Falling in Love oleh Elvis Presley. Jadi pada akhirnya metode simplex akan membawa kita ke solusi optimal seperti lagu ini. Kadang kita harus jatuh cinta pada proses, bukan hanya hasil. Pak Adi bersenandung sedikit membuat suasana semakin santai. Dan ini kita akan menemukan solusi optimal yang sudah kita cari. Dengan simplex kita belajar pelan. Terbaik pasti datang nanti. Dan aku bisa mencari solusi yang tepat. Dengan simplex kita pasti sampai ke titik optimal yang kita harapkan. Demi langkah kita teruskan, meski kadang terasa rumit, namun kita yakin kita pasti bisa. Dengan metode ini solusi tercapai, dan aku gak bisa berhenti mencari solusi yang tepat. Dengan simplex kita pasti sampai ke titik optimal yang kita total hasil kita itu. Sambil kita perbaharui dengan cermat, akhirnya kita akan temukan solusi yang terbaik. Pak Adi mengakhiri kelas dengan senyum. Ingat teman-teman, dengan simplex kita harus bisa bersabar dan menikmati proses. Setelah kelas selesai, mahasiswa merasa lebih santai dan siap menghadapi ujian. Berkat humor dan musik dangdut yang dibawakan Pak Adi. Contoh soal: Max Z sama dengan 3X tambah 2Y. Subjek X tambah Y kurang dari 4. 2X tambah Y kurang dari 5. X Y lebih dari 0. Solusi optimalnya
Pak Adi memastikan semua orang paham cara menggunakan metode simplex untuk menemukan nilai X dan Y yang menghasilkan Z terbesar. Solusi dan langkah-langkah menggunakan metode simplex. Pak Adi melanjutkan pelajaran dengan semangat. Oke teman-teman, kita sudah siap untuk mencari solusi. Sekarang kita mulai. Langkah pertama, siapkan dirimu. Kita akan bernyanyi sambil belajar. Langkah 1, menyusun tabel simplex. Pak Adi pertama-tama menunjukkan cara menyusun tabel simplex. Jangan khawatir kalau kalian bingung, ingat saja seperti lagu Kopi Dangdut. Sepanjang langkahnya kita tetap semangat. Pak Adi menjelaskan tabel simplex adalah tempat kita menyusun semua informasi setiap baris, menunjukkan kendala dan fungsi tujuan yang akan kita optimalkan. Dangdut mari belajar jangan takut. Tabel simplex kita susun bersama. X, Y, S, X, S, R, H, S. Semua asik gunakan. Tabel simplex ayo lihat variabelnya. Terus mari kita hitung satu persatu. Pelajari maksimal dan pasti bisa. Debat pertama, kemudian tiga, kedua. S1 ada di bawah. Kendala harus kita selesaikan. RHS adalah batas Kita tentukan tabel simplex jadi pekerjaan kita. Tabel simplex ayo lihat variabelnya. Terus mari kita hitung satu persatu. Kita pelajari matematika pasti bisa. Jangan bingung. Jangan bingung. Setiap baris menunjukkan langkah kita untuk optimalkan fungsi kita. Ngaret itu bahaya, jangan sampai kita salah. Langkah simplex harus tepat, ayo jangan ragu. Pilih pivot, hitung rasio, jangan terlambat. Solusi optimal kita raih, jangan ngaret, ayo hitung. Pilih pivot, jangan sampai salah, jangan ngaret, ayo terus maju. Keuntungan besar pasti kita dapat, setiap langkah harus cermat. Jangan sampai kita terjebak, perbarui tabel langkah tepat, maksimalkan Z, kita pasti hebat. Jangan ngaret, ayo hitung.
maju. Keuntungan besar pasti kita bisa. Metode simplex itu mudah, asalkan kita fokus dan teliti. Jangan karet, jangan sampai salah. Solusi optimal pasti tercapai. Jangan ngaret, ayo hitung. Pilih pivot, jangan sampai salah. Jangan ngaret, ayo terus maju. Keuntungan besar pasti kita dapat. Setelah pivot, kita mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau kita lihat baris Z, semuanya positif, artinya kita sudah sampai di solusi optimal. Tapi jangan khawatir, kita pasti bisa. Berbagai tabel kita teruskan. Solusi optimal sudah di depan mata. Pusing-pusing itu biasanya terus simplex. Kita pasti sampai, jangan takut. Kita terus belajar, solusi terbaik pasti kita dapat. Setiap langkah kadang bikin bingung, Tapi kita yakin pasti terlewati potensi. Kita itu sampai jadi maksimal kita raih. Pusing-pusing itu biasa Dengan itu kita saja. pasti sampai. Jangan takut, kita terus belajar. Solusi terbaik pasti kita dapat. Jangan khawatir, kita tak akan salah. Solusi optimal sudah menunggu. Berbagai tabel, hitung lagi sampai kita capai Z yang terbaik. Sibuk saja dengan simpel, kita pasti sampai. Jangan takut, kita terus belajar. Solusi terbaik pasti kita dapat. Pak Adi menjelaskan dengan melihat tabel baru. Kita dapat melihat bahwa nilai Z yang maksimal adalah 7,5 dan nilai variabelnya adalah X sama dengan 2,5 Y sama dengan 2. Jadi keuntungan maksimal kita adalah 7,5. Langkah 4. Interpretasi solusi. Pak Adi melanjutkan dengan senyum. Sekarang kita sudah selesai. X sama dengan 2,5 dan Y sama dengan 2. Artinya kita memproduksi 2,5 unit produk A dan 2 unit produk B untuk memaksimalkan keuntungan. Cukup mudah kan? Jangan lupa belajar matematika bisa seasik dan duduk. Kopi dangdut mari belajar. Simplex itu seru dan menantang. Tabel kita hitung satu persatu. Akhirnya kita sampai pada solusi. Bidang dangdut selesai sudah. Semua bisa optimalkan dengan simplex. Kita
hasil keuntungan besar. Pasti tercapai pilihan hitung rasio. Perbarui tabel terus maju. Solusi optimal sudah di depan. Jangan ragu, kita pasti dapat. Kopi dangdut selesai sudah. Semua bisa optimalkan dengan simplex. Kita raih hasil keuntungan besar. Pasti tercapai langkah demi langkah kita lalui. Hingga kita temukan solusi. Keuntungan maksimal jadi milik kita. Dengan simplex pasti bisa. Dangdut selesai sudah. Semua bisa optimalkan dengan plan kita dari hasil. Dengan besar pasti tercapai. Pak Adi menutup kelas dengan penuh semangat. Jadi teman-teman, metode simplex itu seperti kopi dangdut. Kita nikmati setiap langkahnya sampai akhirnya sampai ke solusi optimal. Jangan lupa untuk latihan dan kalian pasti bisa. Untuk kesimpulannya, dengan langkah-langkah di atas, Pak Adi berhasil mengajarkan mahasiswa tentang metode simplex dengan cara yang santai, penuh energi, dan pentingnya dengan musik dangdut yang membuat suasana lebih hidup. Mahasiswa pun merasa lebih siap dan percaya diri untuk menghadapinya. Contoh soal metode simplex dengan 3 kendala. Pak Adi kembali memulai kelasnya dengan penuh semangat. Oke, teman-teman, kita lanjutkan dengan soal yang sedikit lebih kompleks. 3 kendala. Tapi tenang saja, kita tetap bisa santai dan bernyanyi bareng. Kita mulai dengan soal berikut ini. Soal max Z sama dengan 4 kali tambah 3Y. Subject to X tambah 2Y kurang dari 8. 2 kali tambah Y kurang dari 6. X tambah Y kurang dari 4. X Y lebih dari 0. Langkah 1, menyusun tabel simplex awal. Pak Adi menulis di papan tulis dan memulai menjelaskan. Langkah pertama, kita susun tabel simplex. Jadi, kita perlu menambahkan variabel select untuk setiap kendala seperti biasa. Lagu dangdut, kopi dangdut, semangat mulai belajar. Kopi Dangdut kita mulai dari sini. Ayo belajar dengan penuh semangat. Simplex kita susun dengan hati. Dengan Z, X, Y, S1, S2, dan S3. Tabel simplex ayo kita lihat. Dengan variabel select kita siap optimalkan. Perhatikan Z, hitung rasio sampai solusi optimal tercapai. Z, min 4 dan min 3 kita lihat. Itu yang akan kita optimalkan. Di bawahnya ada kendala yang harus diselesaikan. S1, S2, dan S3 kita teruskan. Tabel simplex ayo kita lihat. Dengan variabel select kita siap optimalkan. Perhatikan Z, hitung rasio sampai solusi optimal tercapai.
variabel Z semuanya jelas. Solusi optimal kita temukan. Tabel simplex ayo kita lihat. Dengan variabel Z kita siap optimalkan. Perhatikan Z itu rasio sampai solusi optimal tercapai. Nah, di tabel ini kita punya 3 kendala. Jadi, kita menambahkan 3 variabel slack, yaitu S1, S2, dan S3. Sekarang, kita siap untuk mencari solusi optimal. Langkah 2 menentukan kolom pivot. Pak Adi menunjukkan cara memilih kolom pivot. Kita harus melihat nilai paling negatif di baris Z. Di sini negatif 4 untuk kali adalah yang terbesar. Jadi kita pilih X sebagai kolom pivot. Goyang dulu, pivotnya dipilih. Biar kita semua semangat. Hitung rasio jangan salah. Pilih baris pivot dengan tepat. Goyang pivot, ayo pilih rasio. Rasio terkecil yang harus kita tentukan. S1, S2, dan S3. Kita hitung bersama. Pilih yang tepat, kita pasti sampai. Rasio untuk S1 8 bagi 1. Untuk S2 6 bagi 2. Untuk S3 4 bagi 1. Pilih yang terkecil, kita pasti tahu. Goyang di pivot, ayo pilih rasio. Rasio terkecil yang harus kita tentukan. S1, S2, atau S3. Bersama, pilih yang tepat, kita pasti sampai. Baris pivot kita pilih S2, karena rasio 3 paling kecil. Sekarang kita perbarui tabel. Solusi optimal pasti tercapai. Goyang pivot, ayo pilih rasio. Rasio terkecil yang harus kita tentukan. S2 atau S3, kita hitung bersama. Pilih yang tepat, kita pasti sampai. Pak Adi melanjutkan dengan menghitung rasio untuk memilih baris pivot. Rasio untuk S1 RAS X sama dengan 8 bagi 1 sama dengan 8. Rasio untuk S2 RHS X sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Rasio untuk S3 RHS X sama dengan 4 bagi 1 sama dengan 4. Karena rasio terkecil adalah 3 pada S2, maka barisan pivot kita adalah S2 atau 3. Menyusun tabel baru selesai setelah pivot. Pak Adi melanjutkan dengan senyum. Sekarang kita akan lakukan pivot untuk memperbarui tabel. Seperti lagu potong bebek angsa, kita potong dan ubah angka-angkanya. Lagu potong bebek angsa, pivotnya kita potong semua jadi rapi. Setelah melakukan perhitungan nilai tabel yang diperbarui, Pak Adi menjelaskan kita sudah melakukan pivot dan sekarang kita melihat bahwa nilai X telah menjadi 3. Selanjutnya kita lihat baris Z, semua koefisiennya sudah positif. Jadi kita sudah mencapai solusi optimal.
Langkah keempat, interpretasi solusi. Pak Adi mengakhiri penjelasannya dengan penuh semangat. Jadi solusi optimalnya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan keuntungan maksimalnya adalah Z sama dengan 12. Mudah kan? Seperti lagu Kopi Dangdut. Kita nikmati prosesnya sampai selesai. Para mahasiswa pun merasa lebih memahami metode simplex berkat penjelasan yang penuh warna dan lagu dangdut yang menghibur. Kesimpulan, dengan langkah-langkah ini kita berhasil mencegahkan soal dengan 3 kendala dan menemukan solusi optimalnya. Pak Adi mengajarkan dengan cara yang menyenangkan, membuat metode yang tampaknya rumit menjadi lebih mudah dan dipahami. Penjelasan dengan lebih mendalam mengenai istilah pivot dan RHS, 2 konsep penting dalam metode simplex yang harus dipahami dengan baik. 1. Apa itu pivot? Pak Adi mulai menjelaskan kita sudah tahu pivot adalah langkah di mana kita memilih suatu elemen tertentu dalam table simplex untuk kita ubah dan sesuaikan. Pivot ini sangat penting karena itu yang akan membawa kita menuju solusi optimal. Lalu Pak Adi menambahkan table simplex kita punya 2 komponen utama yang harus kita fokuskan ketika memilih pivot. Kolom pivot dan baris pivot. Kolom pivot. Kolom ini dipilih berdasarkan nilai yang paling negatif pada baris Z yang menunjukkan arah kita menuju solusi optimal. Nilai yang paling negatif menunjukkan bahwa variabel tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Baris pivot. Setelah memilih kolom pivot, kita perlu memilih baris pivot berdasarkan perbandingan rasio RHS dengan koefisien positif. Di kolom pivot, baris pivot ini akan memberitahu kita baris mana yang akan kita perbarui. Setelah perhitungan dilakukan, Pak Adi menggambarkan pivot itu seperti mengganti gigi di mobil. Ketika kamu butuh kecepatan lebih tinggi, kamu ganti gigi mobil. Dan begitu dengan juga simplex, kita pilih pivot untuk mempercepat proses menuju solusi optimal. Oke. Kopi dangdut pivotnya berubah. Langkah kita makin cepat, tabel kita terbarui cermat. Solusi optimal sudah di depan. Pivotnya berubah, kita terus maju. Perbaruan tabel itu dengan tepat. Jangan ragu, langkah kita pasti cepat. Solusi terbaik pasti tercapai. Pilih kolom, pilih baris pivot. Lihat rasio, jangan sampai salah. Dengan langkah tepat kita teruskan. Solusi optimal kita paling pasti. Pivotnya berubah, kita terus maju. Perbarui tabel hitung dengan tepat. Jangan ragu, Langkah kita pasti cepat. Solusi terbaik pasti tercapai. Perbarui tabel hitung rasio. Jangan takut, kita pasti tahu. Pivotnya berubah, kita terus maju. Solusi optimal sudah di tangan kita. Pivotnya Contoh langkah pemilihan pivot,
Jika kita lihat tabel kita sebelumnya, kita pilih kolom pivot yang memiliki koefisien paling negatif dari baris Z. Kemudian kita pilih baris pivot berdasarkan rasio RHS di setiap baris dengan koefisien positif di kolom pivot. Apa itu RHS? Pak Adi melanjutkan dengan menjelaskan apa itu RHS, right hand side atau sisi kanan. Di dalam tabel simplex, kolom RHS menunjukkan nilai yang ada di sisi kanan dari kendala A. Kendala ini adalah nilai yang menunjukkan batasan kita miliki untuk setiap kendala. Dia memberi contoh pada tabel yang kita buat. Kolom RHS berisi nilai batas untuk setiap kendala. Misalnya dalam kendala pertama RHS adalah 8. Artinya kita tidak bisa melebihi 8 untuk variabel-variabel dalam kendala tersebut. Pertama, pilih kolom pivot dari nilai negatif di Z yang paling besar. Jangan bingung, ayo kita hitung. Langkah ini yang harus dilakukan. Goyang pivot, pilih yang tepat. Cari nilai negatif, jangan sampai salah. Hitung rasio paling pivot. Langkah-langkah simplex kita jalan. Langkah kedua, pilih baris pivot. Hitung rasio RHS dengan koefisien positif. Pilih yang terkecil, itu yang kita butuhkan. Baris pivot siap kita ubah. Goyang pivot, pilih yang tepat. Cari nilai negatif, jangan sampai salah. Hitung rasio paling baris pivot. Langkah-langkah simplex kita jalani. Lakukan pivot terbarui tabel. Bagi elemen pivot, sesuaikan semuanya. Periksa lagi solusi optimal. Selalu Z positif, kita sudah selesai. Pilih yang tepat, cari nilai negatif, jangan sampai salah. Hitung rasio, pilih baris pivot. Langkah-langkah simplex kita jalani. Nah, cepat. Contoh perhitungan dengan RHS. Misalnya dalam kendala pertama kita punya X tambah 2Y kurang dari 8. RHS menunjukkan bahwa jumlah X dan 2Y tidak boleh lebih dari 8 karena kita memilih pivot. Dan melakukan perubahan di tabel, kita akan memeriksa kembali nilai RHS agar tetap berada dalam batas yang diizinkan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan tabel simplex dengan pivot dan RHS. 1. Pilih kolom pivot. Cari nilai paling negatif pada baris Z. 2. Pilih baris pivot. Hitung rasio RHS dengan koefisien positif di kolom pivot untuk menentukan baris mana yang akan diubah. 3. Lakukan pivot. Perbarui tabel dengan membagi elemen baris pivot dengan elemen pivot. Dan sesuaikan baris lainnya agar semuanya tetap konsisten. 4. Periksa solusi optimal. Jika tidak ada nilai negatif lagi di baris Z, kita sudah mencapai solusi optimal. Pak Adi akhirnya menyimpulkan, jadi pivot adalah langkah yang kita ambil untuk memperbarui tabel dan menuju solusi terbaik. Dan RHS adalah pengingat kita untuk tidak melewati batasan-batasan yang ada pada kendala. Dengan penjelasan Pak Adi yang jelas dan disertai lagu dangdut yang penuh semangat, mahasiswa semakin paham dan siap melanjutkan latihan soal simplex dengan percaya diri. Kesimpulan, pivot adalah langkah memilih elemen yang akan diubah dalam tabel simplex.
yaitu kolom dan baris yang membantu kita menuju solusi optimal. RHS, right hand side, menunjukkan batasan atau nilai yang harus dipenuhi dalam setiap kendala, dan kita harus memastikannya tetap dalam batas yang diizinkan saat melakukan perhitungan. Dengan cara ini, Pak Adi membuat konsep-konsep kompleks menjadi lebih mudah dipahami, bahkan sambil bernyanyi. Pak Adi memberi tugas kasus perusahaan dengan 3 batasan untuk mencari optimasi dengan simplex. Pak Adi berdiri di depan kelas dengan senyum lebar. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita latihan dengan tugas nyata. Saya akan memberi kalian kasus perusahaan yang membutuhkan metode simplex untuk menemukan solusi optimal. Jadi siapkan diri kalian. Pak Adi membuka laptop dan menampilkan soal di layar. Kasusnya adalah sebagai berikut. Kasus: sebuah perusahaan manufaktur memproduksi 2 jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Setiap produk membutuhkan bahan baku dan waktu produksi tertentu. Perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi kedua produksi tersebut. Keuntungan per unit produk A adalah 5, keuntungan per unit produk B adalah 4. Kendala-kendala yang dimiliki perusahaan. 1. Bahan baku. Setiap unit produk A membutuhkan 3 unit bahan baku, dan setiap unit produk B membutuhkan 2 unit bahan baku. Total bahan baku yang tersedia adalah 12 unit. 3x tambah 2y kurang dari 12. 2. Waktu produksi. Setiap unit produk A membutuhkan 2 jam produksi, dan setiap unit produk B membutuhkan 1 jam produksi. Total waktu produksi yang tersedia adalah 8 jam. 2x tambah y kurang dari 8. 3. Kapasitas produksi. Perusahaan memiliki kapasitas produksi yang terbatas untuk produk A dan B, jadi jumlah unit produk yang diproduksi harus lebih dari atau sama dengan 0. Pak Adi menambahkan, sekarang kalian harus mencari kombinasi jumlah produk A, X, dan produk B atau Y yang memberikan keuntungan memaksimalkan dengan memenuhi batasan-batasan yang ada. Gunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalah ini. Pak Adi menutup dengan penuh semangat. Jadi teman-teman, sekarang kalian sudah paham bagaimana menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan kasus optimasi dalam perusahaan. Jangan lupa untuk berlatih terus ya. Pak Adi, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Kami paham simplex, langkahnya jelas. Kami bisa kau jelaskan berkali-kali hingga kami paham betul tabel simplex ini tadi membingungkan. Kami siap mengerjakan tugas yang kau berikan. Langkah pertama, pilih kolom pivot. Langkah kedua, hitung rasio. Kami paham cara memilih baris, lakukan pivot dan berbagi tabel. Kau jelaskan berkali-kali hingga kami paham betul tabel simplex lagi membingungkan. Kami siap mengerjakan yang kau berikan dengan semangat. Kami coba terus menghitung
dan memilih dengan tepat. Terima kasih Pak Adi, tak kami lupakan. Ilmu simplex menjadi bagian dari kami. Kau jelaskan berkali-kali, juga kami paham betul. Tabel simplex ini tak lagi membingungkan.